Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Superkemla Raiba Hanifida, yang saya hormati Kepala Madrasah yaitu Miss Alfi dan Miss Yuyun, yang saya hormati jajaran Dewan Guru dan juga Mbak-mbak pengurus dan staf Hanifida. Tidak lupa yang saya cintai dan yang saya banggakan, kedua orang tua saya yang sekarang di rumah dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sirahma Aulia, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Laraiba Hanifida. Untuk hari ini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran IPA yaitu tentang fotosintesis. Nah, sebelum itu bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke teman-teman, jadi diawali dari materinya yaitu fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Jadi pengertiannya, fotosintesis itu adalah salah satu proses kimia yang terjadi pada tumbuhan. Fotosintesis terjadi karena adanya bantuan dari cahaya atau sinar matahari yang membentuk karbohidrat dan juga oksigen. Nah, fotosintesis itu bahan-bahannya yaitu dari H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida. Sehingga proses fotosintesis ini tuh menghasilkan makanan bagi tumbuhan agar bisa berkembang atau tumbuh. Coba yang kedua yaitu ada reaksi kimia. Reaksi kimia saat proses fotosintesis itu yang diawali dari H2O yang diserap oleh akar tumbuhan atau airnya. Air itu diserap oleh akar tumbuhan lalu diangkut oleh pembuluh xilem dari akar menuju ke seluruh tubuh. Ketika airnya sudah sampai ke daun, lalu daun itu menerima atau menghirup karbon dioksida lewat stomata atau lewat epidermis atas. Sehingga dari dalam daun tersebut itu menghasilkan yang dinamakan kloroplas atau zat hijau daun. Setelah daun itu mendapat kloroplas, lalu daunnya menyerap cahaya matahari dengan bantuan klorofil atau kloroplas tersebut dan diubah atau diolah di dalam susunan daun yaitu yang disebut dengan sitoplasma atau dengan tiang yang bentuknya kotak-kotak sehingga menjadi glukosa atau karbohidrat ataupun oksigen. Nah, ketika sudah, maka ada juga yang beberapa tumbuhan yang ketika dia fotosintesis itu ada kelebihan cadangan makanan. Contohnya glukosanya itu kelebihan, maka glukosa itu akan dikumpulkan dari daun disebarkan ke anggota atau organ tumbuhan yang lainnya. Contohnya seperti pohon tebu, yaitu kelebihan glukosanya ditaruh pada batang. Ada juga seperti umbi-umbian, glukosanya itu disimpan di dalam tanah dan lain-lain. Selanjutnya, coba yang ketiga yaitu ada tempat untuk fotosintesis. Nah, teman-teman, jadi fotosintesis itu terjadi pada organ tumbuhan yang disebut dengan daun. Fotosintesis ini di proses atau tempatnya fotosintesis ini itu terdapat beberapa bagian. Ada yang dinamakan dengan stomata. Nah, stomata itu fungsinya adalah untuk pertukaran air, udara, karbon, dan oksigen. Sedangkan di lapisan daun ini juga terdapat kloroplas atau klorofil atau yang kita definisikan sebagai zat hijau daun, itu berguna untuk tenaga proses fotosintesis. Selanjutnya, di daun itu juga ada yang dinamakan dengan lapisan lilin. Apa itu lapisan lilin? Yaitu lapisan yang dia tuh gak gampang kotor dan mencegah untuk melakukan penguapan air yang berlebih. Selanjutnya, cabang yang terakhir yaitu ada faktor untuk proses fotosintesis. Nah,
Teman-teman, proses fotosintesis ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama usia daun, yang kedua suhu, yang ketiga air, dan yang keempat cahaya matahari. Yang pertama yaitu usia daun. Mengapa proses fotosintesis itu berpengaruh pada usia daun? Karena di daun itu kan biasanya warnanya hijau. Nah, di sini tuh terdapat banyak kloroplas. Sedangkan jika daunnya itu sudah tua atau makin tua maka warnanya akan berubah dan tidak ada yang dinamakan dengan zat hijau daun. Maka proses fotosintesis ini akan melambat. Selanjutnya, yang kedua yaitu suhu. Suhu itu sangat berpengaruh saat fotosintesis karena fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari dan bisa didefinisikan yaitu ketika suhu cahaya atau suhu udaranya itu naik 10 gram lebih tinggi, maka enzim untuk proses ini naik 2 kali lipat. Sedangkan faktor air yaitu karena air merupakan bahan baku untuk proses fotosintesis. Dan yang ketiga ada cahaya matahari. Kenapa kok kita harus mencarikan cahaya matahari yang tepat untuk proses fotosintesis? Karena fotosintesis ini sumber tenaganya adalah cahaya matahari. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.